Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita, edisi Jumat 7 Januari 2022. Mengawali hari ini, kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, ya Allah kami, atas segala kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih hari baru, hari karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan mengawali hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Namun kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Karena itu, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang akan kami renungkan saat ini boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami, bahkan menjadi pegangan kami, pedoman kami untuk menjalani hari ini. Berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami telah siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Firman Tuhan, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Firman Tuhan. Hidup yang dibaharui, itu tema perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap orang pasti memiliki sejarah kehidupan masa lalu yang menyimpan banyak kenangan. Ada masa lalu yang menyedihkan yang sulit dilupakan, ataupun kehidupan masa lalu yang menyenangkan tetapi tidak berkenan di hadapan Allah.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus bahwa karena mereka telah belajar mengenal Yesus Kristus, hendaknya mereka tidak lagi hidup seperti saat mereka belum mengenal Allah, yang hidupnya diserahkan kepada hawa nafsu. Rasul Paulus menyampaikan kepada mereka agar mereka yang telah percaya segera meninggalkan kehidupan lama mereka, lalu terus dibaharui di dalam roh dan pikiran untuk mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Manusia baru adalah manusia yang mampu meninggalkan hidup yang lama, membuang dusta, dan senantiasa berkata benar, tidak menjadi orang yang suka marah, serta orang yang dalam hidupnya mau bekerja keras, dan tutur katanya adalah tutur kata yang senantiasa memberi semangat baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita menjalani kehidupan baru bersama Kristus? Sebab orang yang telah lahir baru di dalam Yesus Kristus tidak akan mendukakan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepadanya. Orang yang sudah lahir baru akan nampak dalam kata dan perbuatannya tentang bagaimana ia hidup berkenan kepada Allah melalui cara hidupnya yang dibentuk ke arah kehendak Yesus Kristus. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, hiduplah menurut pimpinan Roh Kudus, dan jauhilah segala hal yang dapat merusak pertumbuhan rohani di hadapan Yesus Kristus yang telah mengasihi dan membaharui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami, di mana firman-Mu ini ya Tuhan, mengajarkan kami bahwa kehidupan kami senantiasa dibaharui oleh Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mau kehidupan kami terus dibaharui. Biarlah kehidupan kami senantiasa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, bersama-sama kami berdoa, bersyukur bersama saudara-saudara kami yang menikmati sukacita dan berkat Tuhan melalui pertambahan usia pada hari ini, dan juga berkat-berkat Tuhan yang lain. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara-saudara kami ini, menyempurnakan sukacita mereka. Biarlah ya Tuhan, dalam kehidupannya, Tuhan tetap senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, maupun yang sementara berobat jalan. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara kami ini yang bergumul oleh karena kelemahan tubuh. Kami percaya pemulihan dan kesembuhan Tuhan nyatakan sesuai dengan cara Tuhan sendiri. Biarlah saudara-saudara kami boleh kembali sehat, pulih untuk terus melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepadanya. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang saat ini dalam lanjut usia. Tuhan juga kiranya terus memberkati, menopang orang tua kami ini di dalam menjalani masa tuanya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kehidupan kami hari ini dan seterusnya, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau berperkara di atas kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami yang kami bawa di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikian persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus
memberkati.